Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Horas, salam damai sejahtera, berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini memikul salib dan mengikut Yesus, dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Ya, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, nah disebutkan dalam Injil ini, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya sebenarnya baik sih mengikuti Yesus, namun kalau mereka mempunyai motivasi demi sebuah keuntungan sendiri, ini menjadi masalah. Ya. Kita juga bisa merenungkan ini pada zaman ini. Untuk apa sih kita ikut Yesus? Ya, untuk apa kita mengimani Yesus? Apakah supaya kita dapat keuntungan yang semata-mata duniawi? Apakah kita hanya mencari berkat semata-mata duniawi? Ya, mencari berkat juga tidak salah, tetapi ketika semata-mata duniawi dan lebih demi kepentinganku, bukan ikut Yesus karena kita mencintai Yesus, itu masalah. Yesus mengatakan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, di dalam Injil Lukas sedikit berbeda ya dengan Injil sinoptik yang lain. Ya, soal mengikuti Yesus ini Lukas menyebut istrinya juga ya, membenci istrinya. Nah, sekarang kita akan melihat kata membenci ini ya, dalam konteks bahasa setempat ya. Yang dimaksudkan membenci ini adalah mencintai secara kurang. Dengan kata lain demikian, kalau seorang ikut Yesus ya, tetapi dia lebih mencintai bapaknya dan seterusnya, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, pengertian membenci ini dibandingkan mencintai Yesus ya. Jadi mencintai Yesus lebih, yang kesana disebut membenci ya, tetapi bukan seperti membenci dalam bahasa kita, lalu bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya itu dibenci dalam arti harus dilempari batu, difitnah dan seterusnya, dikata-katai dengan kata-kata yang jorok. Bukan itu maksudnya ya. Jadi harus lebih mencintai Yesus dibanding mencintai mereka ini. Nah itu maksudnya ya, supaya tidak salah. Kita tahu kan ajaran Yesus itu selalu cinta dan cinta ya. Bahkan ketika orang ditampar pipinya, berikan juga pipi yang di sebelah satunya lagi, dan seterusnya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi ternyata menjadi murid Yesus itu berarti memikul salib. Ini adalah perjuangan saudara-saudariku yang terkasih. Nah, kita itu mau mengikut Yesus itu biar dapat berkat, kan rata-rata seperti itu. Nah, kok ini malah harus memikul salib? Ya, tetapi jangan lupa, melalui salib inilah keselamatan itu akan diperoleh. Melalui salib inilah kita akan beroleh kehidupan. Maka bagi banyak orang yang tidak bisa memahami menjadi murid Yesus, memikul salib itu dianggap aneh ya. Tetapi kalau kita menyadari secara persis bahwa di dalam salib itu adalah keselamatan yang pernah diberikan oleh Yesus sendiri melalui peristiwa salib, itulah kita akan bisa memahami.
Ya, maka mohon maaf ya, bagi banyak orang, apalagi yang beriman lain, ya, salib ini seringkali menjadi bahan ejekan. Ya. Salib ini menjadi bahan pelecehan. Ya, bahkan guru-guru agama di agama yang lain membahas salib ini secara sangat tidak sopan. Nah, bagi kita memang ya, di mata dunia ini sepertinya salib adalah tanda kehinaan, tetapi kita beroleh keselamatan di sini. Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ya, jadi kalau kita memang mau ikut Yesus, ya ikut yang sungguh-sungguh, menjadi murid yang konsisten dan konsekuen. Jangan sampai kita menjadi murid Yesus terlalu bersemangat ya, tetapi tidak pakai perhitungan. Ini seperti orang yang mendirikan menara tetapi tidak pakai perhitungan. Menjadi murid Yesus harus dipikirkan benar. Saya ikut Yesus dengan berbagai konsekuensinya itu. Ya, itulah yang harus diperhitungkan, bayaran yang harus atau biaya yang harus kita tanggung untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Menyelesaikan pekerjaan sebagai apa ya? Sebagai murid-murid Yesus. Nah, saudara-saudari, dalam kehidupan cobalah kita renungkan ya, kalau ada tetangga kita, saudara kita, teman kita mau menjadi murid Yesus, coba ini diajukan sebagai bahan pertimbangan, mau enggak? Jangan sampai dia nanti berhenti di tengah jalan sebagai murid Yesus. Supaya kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya lalu mengejek dia. Seringkali kita temui ya, orang-orang ingin menjadi murid Yesus, minta dibaptis cepat-cepat, nggak pakai pelajaran dan seterusnya, nggak bisa dalam gereja Katolik. Ya, saya katakan lagi, nggak bisa, harus ada aturan yang jelas ya. Kecuali kalau dia baptis darurat dan sebelumnya memang dia sudah sungguh-sungguh berniat menjadi murid Yesus ya. Jangan sampai nanti sudah telanjur menjadi murid, hanya dalam beberapa bulan kemudian ada permasalahan kecil saja lalu meninggalkan Yesus kembali. Apakah ada yang seperti itu? Oh, banyak sekali. Saya melihat ya, menyaksikan sendiri. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya ya. Jadi ejekan seperti ini. Nah, ini yang digambarkan dalam bacaan ini ya, ternyata ada dalam kehidupan kita, nyata di dalam kehidupan kita. Banyak orang terlalu bersemangat tetapi ternyata mendirikan bangunan tanpa dasar, mengikuti Yesus tanpa pondasi iman. Akibatnya apa? Tidak sanggup menyelesaikan sebagai murid Yesus. Nah, sebagai murid Yesus itu berat kok. Berat, saudara-saudariku. Tetapi saudara-saudari yang sudah menjadi murid Yesus, jangan khawatir, jangan takut dengan kata-kata yang saya sampaikan ini, bahwa menjadi murid Yesus itu berat. Ya, tetapi Yesus sendiri juga akan memikul itu. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat ya. Kalau kita merasa lelah, kita merasa capek, ayo datang kepada Yesus ya. Dia juga akan memberi kelegaan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, digambarkan lagi, raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang ya. Pertimbangkan masak-masak kalau mau menjadi murid Yesus. Jangan asal saja, saya mau ikut, nanti setelah itu ambruk di jalan. Setelah itu seperti orang kalah perang ya. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan lagi di sini, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya,
tidak dapat menjadi muridku. Nah, ini. Jadi ikut Yesus harus rela melepaskan segala yang kita miliki. Ya, seringkali hal-hal yang kita miliki itu malah kadang menjadi sumber penghalang untuk ikut Yesus secara penuh, secara konsekuen. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kiranya renungan mengenai memikul salib Kristus sebagai murid Kristus ini sungguh sangat relevan bagi kita, bahkan untuk zaman ini juga. Maka kita bisa merenungkan, apakah kita sudah menjadi murid-murid yang konsekuen itu? Apakah kita sudah menjadi murid-murid yang sudah mempertimbangkan perjalanan ke depannya seperti apa? Ya, tetapi percayalah, bersama Kristus ada keselamatan, meskipun itu harus melalui perjuangan salib. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Horas. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.